adik-adik. Halo adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Lose berharap kalian semua baik-baik aja, oke? Nah adik-adik, Lose bersyukur bisa berjumpa dengan kalian semua walaupun hanya melalui ibadah online. Sekarang, hari ini Tuhan kembali memanggil kita untuk beribadah ke sekolah minggu. Kita bisa beribadah itu hanya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan loh adik-adik. Jadi saat ini Lose mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Ikuti gerakan Lose, oke? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Katakan oh giranglah. Giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangannya. Sudah dilipat tangannya? Sekarang ditutup matanya. Ya, kalau mau berdoa tunjukkan sikap yang baik karena kita ingin berbicara kepada Tuhan. Oke, kalau gitu Lose mau berdoa ya buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus menyertai kami. Tuhan terus menjaga kami sampai hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami bisa beribadah ke sekolah minggu. Itu kami percaya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh datang, memuji, mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Karena meskipun di tengah-tengah pandemi corona saat ini, kami masih diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini, biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah ini. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan yang boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tapi, tahukah adik-adik bahwa Allah itu juga adalah Allah yang baik? Kenapa baik? Karena Allah yang memberkati kehidupan kita. Di tengah pandemi corona ini, Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Kita juga masih bisa beribadah kepada Tuhan lewat online. Nah, mari kita bersyukur dan kita memuji Allah kita yang baik itu. Kita katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan kalian melalui beberapa cara. Cara pertama, lewat QR Code. Dengan scan QR Code di sebelah kiri layar ini, atau boleh transfer ke nomor rekening di bawah ini. Atau kalian juga bisa melalui amplop yang kalian titipkan ke papa mama, supaya nanti papa mama kalian akan berikan kepada gereja. Baik adik-adik, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati penuh sukacita, dan juga kita mau berikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Lord, I give you my heart. This is my desire to honor you, Lord. With all my heart I worship you. All of my being I give you praise. All that I adore is you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire. This is my desire to honor you. Lord, with all My heart, I worship you. Oh, I give you praise. all that I adore Is in you. Lord, I give you my Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart,
I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus memberkati baik kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Berkati persembahan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang lo semua tanya nih, siapa yang tahu pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia? Yang SD pasti udah tahu karena sudah belajar di sekolah. Lo sebutin aja ya 3 ya. Yang pertama, ada Pangeran Diponegoro. Yang kedua, ada Jenderal Sudirman. Dan yang ketiga, tokoh pahlawan yang lo sesuka. Dia adalah Ibu Kartini. Nah, bulan ini kita akan merayakan Hari Pahlawan loh adik-adik. Tanggal berapa lo setu nih? 10 November. 10 November. Adik-adik, bulan ini juga kita mau belajar tentang pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab. Seperti Daud, Simson, atau Ratu Esther. Oleh sebab itu, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita juga adalah pasukan Kristus. Kita adalah laskar Kristus yang juga berperang dan siap untuk mengalahkan iblis. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Baik adik-adik, selamat mendengarkan cerita. Bye-bye. Hai adik-adik, apa kabar? Kalian tentu baik-baik aja kan? Adik-adik, gak terasa loh. Sekarang kita sudah masuk di bulan November, bulan ke-11 di tahun ini. Kalian tahu gak sih, bulan November itu kalau di Indonesia berkaitan dengan apa ya? Tanggal 10 November, kalian tahu gak itu hari apa? Ayo, yang udah sekolah harusnya udah tahu dong. Kakak-kakak yang udah kelas 4, 5, 6 harusnya udah tahu juga. Tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan. Pahlawan itu sebenarnya laki-laki aja bukan sih? Bukan. Pahlawan itu ada juga yang perempuan. Contohnya kalau kita di Indonesia ada pahlawan perempuan. Cut Nyak-Din, R.A. Kartini, dan lain sebagainya. Banyak sekali pahlawan perempuan di Indonesia dan ada juga pahlawan laki-lakinya. Adik-adik, di dalam Alkitab juga ada satu orang perempuan, dia itu sangat berani dan dia itu juga boleh dibilang pahlawan di dalam Alkitab. Dia sampai berani untuk berbicara
jika aku harus terpaksa mati, biarlah aku mati. Nah, kalian penasaran siapa orangnya? Penasaran nggak? Mau tahu nggak orangnya siapa? Sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah masuk di bulan November. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin, Tuhan tolong berkati. Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa mengerti akan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pengumuman. Saat ini Raja Ahasiweros sedang mencari pengganti ratu dari Ratu Wasti. Bagi siapapun gadis yang berparas cantik dapat segera mendaftar. Wah, raja sedang mencari ratu. Aku akan mendaftarkan ponakanku karena dia cantik. Esther, gimana kamu nak? Iya Paman Mordekai, ada apa? Raja Ahasiweros sedang mencari ratu. Kamu siap-siap ya, sebentar lagi kita akan ke sana. Tapi ingat, kamu jangan memberitahukan siapapun kalau kamu orang Yahudi. Baik Paman. Esther bersiap-siap dan mereka segera berangkat ke istana. Di dalam istana, Esther dirawat dan diberi wangi-wangian. Sekarang waktunya Esther dipanggil oleh raja. Esther segera berpakaian yang bagus dan menghadap raja. Siapa namamu? Nama hamba Esther tuanku. Raja Ahasiweros melihat Esther adalah gadis yang cantik dan baik. Makanya raja mengenakan mahkota ratu di kepala Esther. Saat ini engkau adalah ratu di Media dan Persia, Ratu Esther. Terima kasih tuanku. Raja mengadakan pesta pernikahannya dengan Esther. Adalah Haman, seorang pembesar di istana. Dia adalah seorang yang sombong, angkuh, suka berbuat curang, dan suka dipuji orang. Haman, kamu diangkat menjadi kepala istana. Kamu menjadi wakil saya untuk di istana ini. Terima kasih tuanku. Hahaha. Raja sudah mengangkat saya menjadi kepala. Jadi mulai sekarang, setiap kali saya lewat, semua orang harus sujud. Hahaha. Saat Haman lewat, semua orang sujud di depannya. Tetapi ada satu orang yang tidak bersujud. Orang itu adalah Mordekai. Aku orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi, aku tidak dapat sujud kepada siapapun selain kepada Tuhan. Aku hanya bersujud kepada Tuhan. Apa kamu bilang? Kamu tidak mau sujud kepadaku? Haman menyusun rencana untuk memusnahkan dan membunuh semua orang Yahudi. Akhirnya Haman berbicara kepada Raja Ahasiweros. Tuanku Raja, ada sekelompok bangsa yang tersebar di tengah-tengah semua provinsi kerajaanmu. Kebiasaan mereka berbeda dengan kebiasaan orang lain. Mereka tidak menaati hukum raja. Jadi Raja, berilah aku perintah untuk membinasakan orang-orang itu. Lakukan apa saja yang kau inginkan. Haman keluar dengan hati yang digirang dan dia membuat perintah dengan menggunakan materai raja. Pengumuman. Mulai saat ini, seluruh bangsa Yahudi akan dibunuh dan dibinasakan. Tertanda materai Raja Ahasiweros. Apa yang terjadi di luar sana? Mengapa orang Yahudi meratap dan menangis? Mengapa Paman Mordekai juga memakai baju kabung?
Akhirnya Ester menyuruh dayangnya untuk datang kepada Mordekai dan menanyakan apa yang menyebabkan Mordekai mengenakan kain kabung. Mordekai mengatakan kepada dayang Ester, "Katakan kepada Ratu Ester, Haman memerintahkan untuk membunuh semua orang Yahudi dengan menggunakan materai dari raja. Pergilah menghadap raja. Katakan kepadanya bahwa engkau adalah orang Yahudi dan mintalah agar dicabut perintah ini." Dengan gemetar, Ester membaca surat dari Mordekai dan Ester membalas surat itu. Semua orang tahu bahwa ratu tidak dapat berbicara dengan raja tanpa dipanggil oleh raja. Jika ada orang yang datang menghadap tanpa dipanggil raja, orang itu akan dihukum mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya yang akan tetap hidup. Dan aku sudah 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Jikalau begitu, berpuasalah kalian untuk aku 3 hari 3 malam. Jika terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Baik, aku akan mengumpulkan semua orang Yahudi dan kami akan berpuasa dan berdoa untuk kamu. Setelah 3 hari, Ratu Ester memakai pakaian ratu dan menghadap raja. Dia berdiri di halaman dalam istana. Saat raja melihat Ratu Ester, maka diulurkan tongkat emasnya dan bertanya, Apa yang kau risaukan, hai Ratu Ester? Apa permohonanmu kepadaku? Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Jika raja berkenan kepadaku, dan jika itu baik bagi tuanku, biarkanlah aku dan bangsaku hidup. Itulah permintaanku, karena aku dan bangsaku sudah dijual untuk ditindas, dibunuh, dan dibinasakan. Siapa yang ingin membunuh ratu dan bangsanya? Yang ingin membunuh aku dan bangsaku adalah Haman. Gantung Haman dan bunuh dia karena dia ingin membunuh ratu dan bangsanya. Hapus perintah tentang pembunuhan orang Yahudi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menolong hamba-Mu ini dan bangsa hamba dari kebinasaan. Terima kasih karena Engkau menjawab doa-doa hamba sesuai dengan waktu yang telah Engkau tetapkan. Nah adik-adik, Ratu Ester, dia menemukan keberanian untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Dia tahu Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencananya. Makanya dia berani dan dia beriman kepada Tuhan. Walaupun pertama dia akan bilang kalau dia harus mati, dia akan mati. Tetapi Tuhan punya rencana yang baik untuk Ratu Ester. Adik-adik, seperti sekarang kita di tengah-tengah pandemi corona yang ada, COVID-19 yang membuat kita semua jadi susah, kita tidak bisa sekolah, kita tidak bisa bermain di luar, kita tidak bisa ke sekolah minggu. Tapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada untuk kita. Kita hanya perlu percaya dan beriman kepada Dia. Kita hanya perlu berdoa kepada Dia. Dan ingat, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu Dia, sesuai dengan waktu Tuhan dan rencana Tuhan. Yang harus kita lakukan hanya percaya dan beriman kepadanya dan melakukan semua perintah Tuhan, melakukan semua firman Tuhan. Berani untuk berbicara yang benar, berlaku yang benar, bertingkah laku yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kita coba sekali lagi, oke? 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu, oke? Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Ratu Ester yang berani dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami pun belajar untuk berani berkata dengan benar, berani untuk berbuat dengan benar, dan kami pun tetap beriman kepada Tuhan. Kami tetap berdoa kepada Tuhan dan menunggu jawaban Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekarang kita mau bikin aktivitas. Ingat, bikin aktivitas dan nanti kirim ke Lausenya sebelum jam 5 sore. Oke, sampai jumpa. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Peralatan yang perlu disiapkan ada 3 kertas. Nah, Lause pakai warna putih, warna kuning, dan warna biru. Lalu Lause siapin 2 kertas origami. Di sini Lause kasih warna merah dan warna kuning. Lalu ada gunting, ada lem dan isolasi. Lalu ada pulpen dan juga spidol. Nah, untuk cara buatnya, yang pertama, buat pola wajah pada sebuah kertas. Nah, jika sudah, lalu kita gunting pola tersebut. Jadinya akan seperti ini nih. Nah, lalu tempelkan pola wajah tersebut pada kertas kedua. Nih, kita tempel ya adik-adik. Dilipat 2 dulu. Kita gunting dulu bagi 2. Nah, setelah digunting nanti jadinya akan seperti ini. Oke. Nah, yang bulat tadi kita tempel ke kertas yang warna biru. Nah, adik-adik, jadinya seperti ini. Setelah itu, gunting kertas warna lain dengan bentuk seperti panjang-panjang. Nah, kita lipat dulu panjang-panjang. Nah, setelah sudah kita lipat-lipat, baru kita gunting-gunting. Dan jadinya akan seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah itu, hasil guntingan tadi sekarang kita bentuk menjadi seperti rambut. Jangan lupa dilem ya. Kita lekukan. Ya, setelah itu kita kasih lemnya. Selanjutnya, adik-adik bisa menghiasi dengan menambahkan pita pada rambut. Sebelumnya kita gambar pola pitanya dulu ya di kertas origami warna merah yang tadi. Kita gambar dulu pola pitanya. Lalu kita gunting. Nah, jadinya akan seperti ini nih adik-adik. Lucu ya pitanya. Setelah itu kita tempel ya adik-adik di rambutnya. Pakai lem. Jika sudah, jangan lupa untuk hiasan mukanya dikasih mata, hidung, dan mulut. Nah, selanjutnya kita perlu membuat mahkota. Nah, buat mahkotanya itu kita gambar dulu ya adik-adik di kertas origami yang warnanya kuning. Nah, kita gunting dulu ya adik-adik. Selesai kita gunting, jadinya akan seperti ini nih adik-adik. Nah, ini kita kasih lem dan kita tempel di atas kepalanya ya. Nah, adik-adik, jadinya akan seperti ini. Selesai deh aktivitas kita. Jangan lupa ya adik-adik, kumpulkan aktivitas kalian sebelum jam 5 sore. Bye-bye, Tuhan berkati.